Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil, mahasiswa Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan presentasi yaitu pendalaman materi fikih di SMP. Yang pertama ialah toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan secara istilah, pengertian toharoh ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya ialah membersihkan sesuatu dari najis, yang mana najis tersebut ada tiga hal, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladzah. Di sini ialah tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama, hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar diwajibkan untuk mandi, yaitu yang pertama mandi. Tata cara mandi wajib, yaitu mandi wajib yang pertama ialah niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Dan yang ketiga, membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut dan sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Yang kedua ialah wudu. Tata cara toharoh dari hadas yang kedua ialah wudu. Tata cara wudu ialah niat dalam hati, disunahkan untuk mencuci kedua tangan, telapak tangan, terus berkumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Jadi niat itu bersamakan dengan muka, membasuh muka dibersamakan dengan niat di dalam hati. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala, yaitu mengusap bagian rambut. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib atau berurut-urutan. Yang kesembilan, al-muwalat, berkesinambungan dalam berwudu sampai selesai, tidak terhenti atau terputus. Yang ketiga ialah tayamum, niat. Yang pertama tayamum, yaitu niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Tayamum dikerjakan ketika di suatu tempat yang tidak terdapat mata air, atau sekarang tidak ada PDAM atau tidak ada sungai mata air. Yang kedua ialah mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga ialah mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Yang keempat ialah mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Kalau tayamum cukup wajah dan tangan saja yang diusapkan dengan debu yang suci. Yang keempat ialah dengan istinja. Toharoh hadas dengan istinja. Yang pertama, tata caranya ialah membasuh atau membersihkan tempat keluaran kotor air besar ataupun air kecil dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotor air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasar lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Najis yang berupa
benda yang bisa dipegang jatuh di atas benda yang padat, seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya. Yang keempat ialah benda yang padat atau keras, seperti pisau atau pedang, terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terdapat bekas minum anjing harus disucikan sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Yang selanjutnya ialah cara mensucikan najis. Yang pertama ialah najis mukhafafah. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua ialah najis mutawasitoh. Caranya membersihkannya cukup dengan membasuhnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis mughaladoh. Najis ini najis yang berat atau yang besar. Cara membersihkannya dengan menghilangkan barang najis terlebih dahulu, kemudian mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya adalah tentang hikmah dari toharoh. Toharoh atau bersuci sangatlah penting dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci atau toharoh memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Keutamaan itu diantaranya adalah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Materi yang selanjutnya adalah tentang sholat jamaah. Yang pertama yaitu pengertian. Jamaah secara bahasa adalah kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah 2 orang, satu sebagai imam dan lainnya sebagai makmumnya, meskipun salah satu di antara 2 orang adalah anak kecil, kecuali sholat Jumat yang harus mensyaratkan 40 orang. Kemudian tata cara sholat jamaah. Sholat berjamaah hanya bisa terwujud dengan cara-cara tertentu yang sudah dijelaskan para ulama. Di antaranya, yang pertama, tempat makmum tidak boleh di depan imam. Yang menjadi patokannya adalah tumit, yakni bagian belakang telapak kaki. Kalau makmum terdiri dari 2 orang atau lebih, maka mereka semuanya berbaris di belakang imam. Tapi kalau hanya seorang, maka dia berdiri sebelah kiri imam, agak mundur sedikit ke belakang. Yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya. Makmum mulai pekerjaannya sudah imam, sedangkan imam mendahulukan selesainya makmum dalam setiap pekerjaan. Apabila makmum tertinggal oleh imam selama 1 rukun, maka makruh hukumnya, bahkan dianggap batal sholatnya jika dia tertinggal 2 rukun yang panjang. Misalnya, imam sudah sujud dan bangkit, sementara makmum masih berdiri dan sujud, padahal tidak ada uzur. Jika ada uzur, seperti karena lambat bacaannya atau faktor fisik, maka itu tidak apa-apa. Yang ketiga, mengetahui perpindahan-perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat bagian saf, atau mendengar suara imam atau mubalik. Yang keempat, antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau jauh apabila kedua-duanya tidak berada dalam masjid. Adapun kalau berkumpul dalam suatu masjid, maka jamaah tetap sah. Yang kelima, makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Niat ini disyaratkan agar berbarengan dengan takbiratul ihram. Jikalau ada seseorang tidak berniat menjadi makmum, namun
demikian dia mengikuti gerakan-gerakan imam, maka sholatnya batal. Tapi kalau mengikuti gerakan imam hanya karena kebetulan saja tanpa sengaja, maka sholatnya tidak batal. Ada tata cara pengaturan shaf dalam sholat jamaah sebagai berikut. Yang pertama, bila makmum hanya seorang laki-laki, maka ia berdiri agak ke belakang sebelah kanan imam. Dan apabila makmumnya perempuan, maka ia berdiri tepat di belakang imam. Yang kedua, bila makmum 2 orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan kiri, imam berada di tengah-tengah. Yang ketiga, bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di shaf depan, sedangkan makmum perempuan berada di shaf belakang makmum laki-laki. Yang keempat, bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka shaf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah shaf anak laki-laki, kemudian shaf makmum, di belakangnya shaf anak laki-laki. Yang kelima, shaf hendaknya diluruskan dan dirapatkan, dan jangan membuat shaf baru ketika shaf depan belum penuh. Perempuan tidak boleh menjadi satu dengan shaf laki-laki. Sekian dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan presentasi dari teman saya. 3. Pembiasaan sholat jamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah, yaitu 1:27 derajat. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. 1. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. 2. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. 3. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. 4. Suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. 8. Menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. 4. Sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah. 1. Masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah, mushola, atau masjid. Tetapi kenapa masjid menjadi tempat utama pelaksanaan sholat berjamaah dibanding tempat-tempat lainnya bagi laki-laki? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran penting tentang nilai-nilai sosial bagi yang rajin berjamaah di masjid. 2. Belajar berdemokratis melalui sholat berjamaah. Seluruh jamaah dari latar belakang sosial, ekonomi, dan etnik maupun ras menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan seorang imam. Berjamaah dengan penghayatan yang mendalam akan membentuk kepribadian pemimpin yang adil di masyarakat maupun negara. Imam dalam berjamaah merupakan pemimpin yang adil terhadap semua makmumnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.